Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, siapakah sebenarnya Yeshua itu? Ya, siapakah sebenarnya Yeshua itu? Ada begitu banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan ibadah, yang dengan mudahnya berpindah kepercayaan. Itu sebetulnya karena disebabkan dia tidak paham siapa sebenarnya Yeshua itu. Apalagi kalau kita mengamati saudara-saudara yang terjadi di platform YouTube, maka saudara akan menemukan begitu banyak sekali perdebatan antara dua kepercayaan, baik Islam maupun Kristen. Perdebatan agama ini kadangkala ketika lawannya itu kalah, mereka lapor polisi. Biasanya yang namanya perdebatan itu memang tidak ada baiknya, karena yang terjadi pasti ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang tidak baik, saudara-saudara. Bisa saja muncul unsur penghinaan dan sebagainya. Maka kita sering melihat dalam perdebatan antar kepercayaan ada yang sampai masuk penjara. Di satu sisi orang mempertahankan iman, dan di sisi lain orang melakukan penyerangan. Sehingga ketika kalah, mereka tidak mau menyerah kalah, namun yang ada mereka merasa terhina lalu lapor polisi. Ini korbannya sudah banyak, saudara-saudara. Nah, intinya hanya satu, mempertahankan. Di satu sisi yang mengatakan bahwa Tuhan, walaupun masih pakai nama Yunani, mereka mengatakan itu adalah Tuhan. Tapi penyerangnya mengatakan itu bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, justru kalau ada orang yang mengatakan Yeshua bukan Tuhan, justru dalam kitab suci kita itu tidak pernah ada, saudara-saudara. Karena apa? Yang nampak dalam kitab suci kita justru menunjukkan bahwa Yeshua itu tidak lain adalah Sang Pencipta sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jadi kita berada di tempat ini, kita menyembah dengan nama yang benar, yaitu dari Israel, bukan nama dari Yunani, saudara. Walaupun saat ini masih banyak orang yang melegalkan, menganggap sama, tapi saya katakan tidak sama. Karena apa? Yunani itu kan rumpun Indo-Eropa. Sedangkan Ibrani, Israel itu adalah rumpun Semitik. Beda sekali, saudara. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh perlu punya ketegasan dan pemahaman yang sangat dalam tentang siapa sebetulnya Yeshua itu. Nah, beberapa ayat pagi hari ini saya akan sodorkan yang menunjukkan bahwa Yeshua itu tidak lain adalah Sang Pencipta alam jagat raya itu sendiri, yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Saya akan kisahkan terlebih dahulu kronologis kenapa Sang Pencipta itu bisa turun ke dunia. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian, maka di sana diceritakan tentang sebuah kisah kejatuhan Adam dan Hawa. Saya tentu tidak akan menceritakan secara detail karena
saya yakin kita semua sudah paham, sudah tahu tentang kisah ini. Tetapi kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa ini ada satu tuntutan untuk bisa mendapat keselamatan, yaitu harus ada pengorbanan darah. Kita tentu tahu bahwa manusia dulunya dijadikan Bapa Yahweh itu makhluk yang sempurna. Namun ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka kesempurnaan itu dan kuasa yang dia miliki sudah direbut oleh setan. Oleh karena itulah, untuk bisa mendapatkan keselamatan, maka tuntutannya adalah darah yang sempurna. Sedangkan manusia itu sudah tidak mungkin sempurna karena dia sudah jatuh dalam dosa. Yang sempurna itu hanya Sang Pencipta sendiri, yaitu Bapa Yahweh. Sedangkan yang ingin diselamatkan melalui darah yang sempurna harus manusia. Maka tidak ada cara lain kecuali yang sempurna itu, yaitu Bapa Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, dan dialah yang kita kenal Yeshua HaMashiach. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu bisa paham? Ya, jadi siapakah Yeshua? Tidak lain, dia adalah Bapa sendiri. Dan kalau kita melihat di dalam kitab suci ada kata Bapa, anak, itu bukan berarti bapak kawin sama ibu punya anak, bukan. Itu hanya sebuah istilah saja. Sama seperti kata anak kunci. Apakah ada bapak kunci? Kapan kawinnya? Tidak, itu hanya istilah. Anak tangga. Apakah itu berarti ada bapak tangga atau bapak tangga kawin sama ibu tangga? Tidak, itu hanya istilah. Daun pintu, apakah ada pohon pintu? Tidak. Itu hanya istilah. Makanya kalau dibilang Yeshua itu adalah putra Elohim, putra Bapa, itu pun istilah, saudara-saudara. Nah, saya akan tunjukkan beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Sang Bapa itu sendiri. Karena dengan berjalannya waktu, ada orang-orang yang dulunya mempertahankan nama Yahweh dan Yeshua, akhirnya ketika dia belajar sama orang Yahudi, dia jadi nyimpang, lalu menyangkal Yeshua sebagai Sang Bapa itu sendiri. Oleh karena itu saya katakan, kalau saudara mau belajar dari pola Ibrani, boleh-boleh saja, tapi tetap acuannya adalah kitab suci. Tidak boleh kita kagum kepada orang Yahudi, karena kita tahu bahwa di sono itu banyak sekali aliran. Ada Yahudi konservatif, ada Yahudi ortodok, ada Yahudi Karaite, dan sebagainya, saudara. Banyak sekali. Terlepas dari semua aliran yang ada, kita hanya mengikuti apa yang ditulis oleh kitab suci saja. Karena ada orang yang tanya sama saya begini, kalau gerejanya Pak Lukas itu alirannya apa? Wah, saya nggak kenal aliran. Aliran itu aliran air yang saya tahu. Jadi saya tidak kenal aliran. Yang saya kenal itu adalah apa yang dikatakan kitab suci, itu yang saya lakukan. Jadi kan begitu ya, saudara. Jadi kita tidak keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali saya akan sampaikan. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 10 ayat 30 dikatakan, Ani wa abi ehad anahnu, atau aku dan Bapa adalah satu. Jadi bukan dua,
Satu, saudara. Artinya Bapa ini bisa menjadi berapa fenomena. Makanya kalau orang berkata Tritunggal, emangnya Bapa itu hanya terbatas cuman 3. Itu pun mereka menyebutnya 3 pribadi, salah. Pribadinya tetap 1. Cuman ada banyak fenomena, bukan cuman 3. Dia bisa menjadi tiang awan dan tiang api. Dia bisa menjadi punggung tangan yang menulis di kerajaannya Belsasar. Dia bisa menjadi sosok manusia yang menemani Hananya, Misael, dan Azaria. Dia juga bisa menjadi burung merpati. Dia bisa jadi apa saja, bukan cuma 3, saudara. Dan pribadinya tetap 1. Kalau orang yang paham dunia alam supranatural, dia pasti akan sangat mudah untuk menangkap hal ini. Sama seperti kalau orang bilang mana bisa. Kalau mana bisa berarti Bapak Yahweh, Sang Pencipta itu tidak maha kuasa dong. Kalah kalau begitu sama Sun Gokong, saudara. Sun Gokong dikeroyok orang 50, dia bisa membelah diri menjadi 50. Apakah itu berarti Sun Gokong ada 50 pribadi? Ya tidak, pribadinya 1. Sama seperti Bapak Yahweh, dengan kemahakuasaannya, dia bisa menjadi 1.000.000 fenomena. Tetapi apakah dengan 1.000.000 fenomena itu kita menyebutnya 1.000.000 pribadi? Ya tidak. Pribadinya tetap 1. Makanya dalam kitab suci dikatakan, Yahweh Ehad Ushemo Ehad. Yahweh itu satu-satunya dan namanya satu-satunya. Makanya nama Yeshua dengan nama Yahweh kalau dihitung dengan angka gematria akan memiliki nilai yang sama. Bukan Yahshua, bukan Yahosua, bukan Yahusa dan lain sebagainya. Coba pakai hitungan angka gematria. Dari sekian nama yang disodorkan banyak orang, yang paling tepat nilainya sama hanyalah Yeshua. Kenapa juga di dalam kitab Tehillim dikatakan Elohim sebut Amo, atau Elohim memulihkan umat manusia. Itu di situ dalam tiap kalimat memiliki interval. Kenapa ketemunya Yod, Shin, Wo, Ayin? Ketemunya Yeshua, kenapa bukan Yahusa? Kenapa bukan Yeshua, saudara? Nah inilah yang saya katakan bahwa nama itu sangat penting. Kalau dikatakan aku dan Bapa adalah 1, itu membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Bapa itu sendiri. Pernah sekali waktu murid Yeshua yang bernama Filipus, dia bertanya, Yeshua atau guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Tetapi Yeshua berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Saya bacakan ayatnya, Yohanan 14 ayat 8 sampai 9. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami. Yeshua berkata kepadanya, telah demikian lama aku bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Perhatikan kalimat, melihat aku, melihat Bapa. Jadi kalau saudara ingin tahu wujudnya Bapak Yahweh itu seperti apa, ya lihat saja Yeshua, saudara. Ya, di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. No, ini jelas saudara.
Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lalu aku ini siapa? Dialah Bapak Yahweh, saudara. Ini sebetulnya gampang sekali ya. Cuman orang kadang, ya kalau saya mengatakan memang yang namanya keselamatan itu ada unsur anugerah. Kalau sampai kita bisa mengenal Bapak Yahweh, itu pun satu anugerah. Makanya banyak orang yang berkata sama saya begini, Pak, artis ini kok pindah agama Pak? Menurut Pak Lukas bagaimana? Ya saya katakan pindah atau tidak ya sami mawon, yang disembah juga namanya sama. Betul nggak Bapak Ibu? Beda kalau sudah memanggil dengan nama Ibrani. Nah itu beda. Ya, itu pun setan berusaha untuk menyeret dengan berbagai macam cara. Ada yang melalui perkawinan, ada yang melalui ancaman, ada yang melalui balas jasa, bermacam-macam deh pokoknya. Setan berusaha untuk menyeret manusia sehingga dia tidak percaya kepada Bapa Yahweh dan akhirnya berujung kepada kebinasaan. Haleluya. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat 24, pagi ini saya ajak saudara untuk membaca banyak ayat untuk memantapkan diri kita semuanya bahwa saudara sudah menyembah kepada sesembahan yang tepat. Ya. Yohanan 8 ayat 24. Oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Akulah Dia. Kira-kira siapa saudara? Bapak Yahweh. Sangat jelas sekali bukan? Jangan diputar-putar sehingga mengatakan, oh Yesua itu begini. Simpel sekali sebetulnya. Bahwa Yesua itu adalah Sang Pencipta itu sendiri yang bernama Bapak Yahweh, yang turun ke dalam dunia ini mengambil wujud manusia. Dan Dia ketika turun ke dunia ini mengambil rupa manusia, Dia menggunakan pola yang natural atau alamiah, yaitu Dia harus lahir dari seorang perempuan, tetapi perempuan itu tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Benihnya adalah benih Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus itu siapa? Ya rohnya Bapak Yahweh. Ya, Yahweh dalam wujud roh. Itulah Roh Kudus. Ya. Jadi seperti yang tadi kita baca di pasal 8 ayat 24, Yohanan itu Yesua sendiri yang berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, saudara. Inilah sebabnya kenapa Yesua disalib. Alasannya apa? Alasannya adalah mengaku bahwa dirinya itu adalah Yahweh. Dan bukan suatu kebetulan ketika Yesua disalib, Pontius Pilatus menuliskan sebuah prasasti. Saya sering tanya kepada orang-orang Kristen, coba tulisan yang di prasasti itu bunyinya apa? Mereka selalu mengatakan INRI. Anda tahu singkatan INRI? Dalam kitab Yohanan atau Yohanes 19 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan bahwa tulisan itu bunyinya adalah Yesua orang Nazaret, Raja orang Yehudi. Dan itu ditulis dengan 3 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Nah yang ditulis INRI itu sebetulnya adalah singkatan dari bahasa Latin. Ya,
Yesus Nazarenus Rex Iudaeorum itu bahasa Latin. Ya, kalau bahasa Yunaninya Yesus ho Nazaraios ho Basileus ton Iudaion, begitu ya. Itu bahasa Yunani. Nah, bahasa Ibraninya yang orang tidak tahu. Padahal kalau diterjemahkan akan berbunyi Yeshua Hanasrit wa Melech Hayehudim. Kalau diambil huruf depannya saja terbentuk huruf Yod He Waw He, Yahweh. Jadi yang disalib itu siapa? Ya Yahweh yang menjadi manusia. Paham nggak Bapak Ibu? Kemudian di dalam Yohanan 11 ayat 25 dikatakan, Yeshua berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Ayat inilah yang membuat saya menjadi semakin mantap di dalam mengikut Yeshua. Saya sudah berulang kali bercerita bagaimana saya dari kepercayaan lain saya anti dengan nama itu. Namun demikian saudara, ketika saya ikut KKR di lapangan bola kaki tahun 79 di Senayan, Jakarta, dipimpin oleh Dr. Maurice Rulo, disitulah ketika ada perkataan, aku satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Maka disitulah pikiran saya mulai bekerja. Siapa sebetulnya Yeshua itu? Yang kala itu saya memanggil dengan panggilan Yunani. Saya katakan, bisa jadi Yeshua itu orang gila. Bisa jadi Yeshua itu orang sombong. Atau bisa jadi dia benar-benar Tuhan. Lalu saya membuat sebuah pengujian. Apakah benar Yeshua itu adalah orang gila? Kalau betul dia orang gila, kenapa pengikutnya adalah orang-orang penting? Dan Yeshua tidak telanjang lari-lari di jalanan. Dia tidak mukul-mukul diri dengan batu. Tapi justru dia memberitakan kabar baik. Dia menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan orang mati. Dan pengikut-pengikutnya adalah orang penting, seperti Sakai atau Sakius. Itu adalah kepala dirjen pajak. Kita juga melihat adanya kepala rumah ibadat orang Yahudi. Saudara tahu siapa namanya? Di dalam kitab Yohanan pasal yang ketiga, saudara akan temukan di sana, ya. Coba kita lihat ya, Yohanan pasal yang ketiga. Saudara akan ketemu dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus itu dikatakan kepala pemimpin agama Yahudi. Kalau saudara baca di ayat 1 dikatakan, ya, ada seorang dari antara orang Parisi. Wow, orang Parisi lagi saudara. Namanya Nikodemus, seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Ini orang penting loh, bukan main-main. Jadi saya katakan, Yeshua sebagai orang gila itu gagal. Ya. Bahkan ada seorang perwira yang juga menjadi pengikut Yeshua. Saya katakan kategori Yeshua orang gila itu gagal. Sekarang kategori yang kedua, Yeshua itu orang sombong. Ternyata gagal juga. Walaupun orang sombong bisa berkata, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Bahkan dia berani berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tapi orang sombong kalau mati ngurek di tanah saudara.
nggak pernah bangkit kembali. Tetapi Yesua, dia buktikan bahwa dia bukan orang sombong. Apa yang diucapkan, dia bahkan pernah berkata, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya. Jadi dengan kata lain, ketika Yesua dibunuh, ternyata kematian tidak berkuasa atas dia. Yesua bangkit pada hari yang ketiga dan dia tidak mati lagi. Memang kalau kita bicara orang mati dan bangkit, kita ketemukan Lazarus mati, dia bangkit. Kemudian ada seorang perempuan yang mati, yang Yesua berkata, talita kumi, itu pun bangkit, tetapi mati lagi, saudara. Tapi kalau Yesua ketika dia bangkit, dia tidak mati lagi. Amin. Dia hidup selama-lamanya. Haleluya. Jadi itulah yang saya katakan, Yesua disebut sebagai orang sombong pun gagal. Nabi-nabi mati selesai, tidak ada yang bisa bangkit. Jadi nabi-nabi tidak layak untuk disebut sebagai Tuhan. Tetapi Yesua dia mati bangkit kembali dan dia tidak mati. Dari pengakuan-pengakuannya sangat jelas bahwa Yesua itu adalah sang pencipta itu sendiri, sang pencipta alam jagat raya yang turun ke dalam dunia ini. Di dalam kitab Yohanes atau Yohanan pasal 13 ayat 13, di sana dikatakan, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab akulah dia. Di sini kita menemukan ada guru dan Tuhan. Nah, di sini sekaligus menyingkapkan bahwa Yesua itu tidak anti Torah. Yesua justru dia adalah guru Torah. Karena kata guru di kalimat bahasa Indonesia ini rancu, saudara. Enggak jelas gurunya itu guru apa. Bisa guru tari, bisa guru masak, bisa guru matematika, bisa guru apa saja. Tetapi kalau saudara membaca di dalam teks berbahasa Ibrani, maka di sana dikatakan, atem korim li moreh wa adon wa hebatkem asyer dibartem ki anihu. Sangat jelas di sana ada kata moreh. Moreh itu artinya guru Torah. Guru laki-laki Torah itu disebut moreh dan orang memanggilnya rabi. Nah, kita melihat kelahirannya pun menggoncangkan dunia setan. Malaikat-malaikat di Samayim pun sibuk sampai memberitakan kepada para gembala yang sedang menggembalakan domba di padang Efrata. Dunia setan pun goncang, saudara. Setan mulai fokus untuk menggagalkan misi agung dari Yesua untuk menyelamatkan manusia, tapi sayang sekali gagal total. Yesua bahkan sempat dicobai oleh setan di bukit pencobaan, itu pun gagal. Ketika dia gagal, sasarannya tidak lain adalah kita semua. Maka kita mesti berhati-hati dengan kelicikan setan, dengan menggunakan percobaan-percobaan yang membuat iman kita menjadi gugur. Nah, bukan cuman kelahirannya, tetapi kematiannya pun menggegerkan dunia setan. Saat dia bangkit, setan tidak terima. Dia masih punya satu senjata pamungkas lagi, yaitu dia memberitakan kabar bohong bahwa Yesua itu tidak bangkit. Yesua dicuri oleh murid-muridnya.
Bahkan di sisi kepercayaan lain dikatakan Yesua tidak pernah mati, tetapi diserupakan katanya. Cara-cara kuasa setan untuk menghapus Yesua dari pikiran manusia terus dilancarkan tiap-tiap hari. Tetapi saya beritahukan kepada saudara sekalian, tetaplah beriman. Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Haleluya. Kemudian kita baca lagi di dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-7, membuktikan saudara bahwa setan itu ketakutan dengan Yesua. Markus 5 ayat 7, dan sambil berteriak dengan suara nyaring ia berkata, ada apakah antara aku dengan engkau, hai Yesua, putra Elohim yang maha tinggi? Aku meminta engkau demi Elohim, janganlah engkau menyiksa aku. Perhatikan, janganlah engkau menyiksa aku. Artinya apa? Yesua punya kuasa untuk menyiksa setan. Tetapi setan memutarbalikkan fakta, seolah-olah dia menjadi raja neraka yang menyiksa manusia. Di ayat dan pasal serta kitab apa yang mengajarkan bahwa setan itu bisa menyiksa manusia? Tidak pernah ada, saudara. Ketika setan ada di dalam neraka, maka bukan menyiksa manusia, tetapi dia akan disiksa. Tapi kita sering melihat ada banyak orang yang mendapatkan mimpi, mendapatkan penglihatan yang katanya dia diajak jalan-jalan ke neraka dan dia melihat orang sedang disiksa setan. Ini sebuah penipuan di alam supranatural. Di dalam kitab suci kita tidak pernah ada satu kalimat pun setan menyiksa manusia. Tidak pernah ada. Jadi inilah yang saya katakan pembohongan publik. Saya sering membahasakannya kayak film Rambo, saudara. Film Rambo itu perang antara Amerika dengan Vietnam. Seolah-olah satu orang Rambo dengan badan yang gagah dia bisa habisin orang-orang Vietnam. Padahal aslinya Vietnam dengan Amerika ketika perang, Vietnamnya menang, Amerikanya kalah. Itulah pembohongan publik, saudara. Sekali lagi, kalau saudara melihat ada orang yang bercerita, aku mendapatkan penglihatan di neraka, aku melihat ayahku, aku melihat ibuku sedang disiksa setan. Jangan percaya, setan tidak pernah menyiksa manusia. Kecuali dia menyiksa ketika di dalam dunia. Ada orang yang seharusnya mati tetapi tidak mati. Itulah cara setan menggocoh manusia di dunia ini. Bukan nanti di alam maut, saudara. Di alam maut itu setanlah yang disiksa. Jadi saudara harus paham akan hal ini. Yesua ditakuti oleh setan. Yesua juga tidak menolak penyembahan. Matius 8 ayat 2 sampai 4. Dan tampaklah seorang kosta yang datang menyembah kepadanya. Perhatikan kata menyembah kepadanya. Sambil berkata, Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Dan dengan mengulurkan tangan, Yesua menjamah dia seraya berkata, aku mau, biarlah engkau ditahirkan. Dan seketika itu juga ditahirkanlah kostanya. Dan Yesua berkata kepadanya, camkanlah, janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang telah Mose perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Kenapa ketika Yesua menyembuhkan orang,
Kadang Yesua melarang orang untuk memberitakan kemana-mana. Karena bisa jadi orang itu jadi penghambat, saudara. Karena orang itu datang kepada Yesua bukan datang dan mau percaya kepada Yesua, tetapi hanya butuh mujizatnya saja. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang datang beribadah cuma butuh ibadahnya saja, butuh mujizatnya saja. Buktinya mana? Ketika terjadi kesulitan ekonomi, dia pindah kepercayaan. Hanya karena ditolong oleh orang dari kepercayaan lain. Dia tidak pernah sadar bahwa pertolongan itu sebetulnya datangnya dari Bapa Yahweh saja melalui orang lain. Kita mesti paham betul untuk hal ini, saudara. Sehingga kita bisa punya prinsip seperti Rasul Paulus. Siapakah yang bisa memisahkan antara aku dengan Elohimku? Apakah itu penderitaan, sakit penyakit, ancaman, dan sebagainya? Tidak ada satupun. Sekali percaya kepada Yesua, sampai mati tetap percaya kepada Yesua. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara, ayat ini sering tidak dibaca oleh mereka. Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Dan terjadilah ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dan setelah menyembah dia, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang sangat besar. Dan mereka senantiasa berada dalam bait suci sambil memuji dan memberkati Elohim. Jadi sebelum Yesua itu kembali, apa yang Yesua katakan? Memberkati mereka. Jadi Yesua tidak seperti kita pisah ya. Oke, bye, dadah. Enggak begitu, saudara. Tapi sebelum berpisah, dia memberkati. Dan hari ini saya katakan, Yesua yang sama, dia sedang memberkati hidup saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah pemberitaan firman-Mu. Kami semakin mantap bahwa kami menyembah kepada sesembahan yang benar. Terpujilah Engkau Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati seluruh umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ya. Pengumuman, ada berita lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh, Ibu Esther Haryani Prasetyo, usia 52 tahun, meninggal pada hari Jumat 25 November jam 8.18. Jenazah disemayamkan di rumah di Jalan Sriwijaya, itu di depan kuil Tao, ya. Kemudian ibadah tutup peti hari Sabtu 26 November jam 5 sore. Ibadah pemberangkatan jenazah hari Senin tanggal 28 November jam 9 pagi. Jenazah diberangkatkan menuju pemakaman Giriloyo jam 10. Oh, sudah selesai. Baik, kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berilah kesehatan buat mereka, berilah kekuatan iman, dan bahkan buat mereka semakin lebih sungguh-sungguh dengan Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare ke Yahweh wa yishmereka
er Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahim teka syekar alapeka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atababoy kau faruk atabaseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya ruah hakodes kile olam faet. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sahabat Salum, selamat pulang, selamat pagi. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. Ke ayal ta'arok. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.
menjadi bahagia.